menyampaikan pesanan acara pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan dari perwakilan manajemen center. Yang kedua, sambutan untuk karyawan Rumah Bakti. Yang ketiga, sambutan perwakilan dari DKM. Yang kelima, sambutan dari golongan 4. Yang keenam, sambutan dari rekan kerja. Yang ketujuh, penyerahan cendera mata. Yang kedelapan, mengenai doa. Yang terakhir adalah sesi berdoa. Ini sebelum kita masuk pada acara siang hari ini, masih ada kursi kosong di depan. Mohon sekiranya bapak-bapak dan ibu sekalian untuk bisa mengisi kursi kosong yang di depan. Silakan. Di depan silakan. Yes. Ya mas. Ada silakan bapak-bapak dan ibu sekalian, masih ada yang di depan. Teman-teman ya, dan teman-teman semuanya ya, yang saya hormati ya, terima kasih ya untuk doanya. Saya ketawain aja dari luar. Ya, terima kasih ya atas terselenggaranya acara ini ya, utamanya untuk teman-teman panitia ya, di acara Purna Bakti Bapak Kos Rahmawan ya. Bapak Kos ini angkatannya sudah saya jauh ya, jadi Pak Kos masuk di bulan April tahun 90, saya di bulan Juni 90. Waktu itu masih menunjuk ya, saya masih 20 tahun. Kos itu yang mau pensiun. Pak Kos umur 22 tahun ya, kita masih seperti siapa di sini ya? Nah, ya. Ya, jadi suka dan duka ya kita jalani bersama Pak Kos, teman-teman HSO ya, ada sama orang katanya, ada Gano ya, ada Jamur, Rakim ya. Cuman mereka ini jauh ya, jauh di bawah saya nggak akan saya prioritasanya. Mungkin selisih sekitar 10 tahun ya Bim ya, 12, oh 7 tahun ya, 7 tahun ya. Bapak Hakim, Gado, jadi Jambut, Herman, ya itu ya teman-teman seangkatan kami waktu itu di HSO. Pak Kos ini pertama-tama itu kerjanya dulu berat ya. Jadi walaupun kami bertemu di dulu Sunter 2 ya, di Sunter 2 itu dekat Adi, ya kami bersama-sama, cuman nggak lama Pak Kos, saya tetap di Adi di Sunter 2, Pak Kos di Sunter 1. Jadi jarang ketemu juga gitu ya, karena Pak Kos itu dulu di Sunter 1 itu dia menerima yang ngirim barang-barang yang implan ke warehouse ya. Kemudian kalau nggak salah setelah itu Pak Kos ke storing gitu Pak Kos ya. Ya tahun 96 Pak Kos, itu saya tahun 90 masuk ya. Tahun 96 Pak Kos balik lagi ya. Di sana Pak Kos gak seperti waktu itu cuma berdua, jaga di Sunter 1 ya. Kemudian balik lagi ke Sunter 2. Terus 96 tadi katanya dia masuk di storing. Dulu namanya housekeeping ya, bukan storing, housekeeping. Namanya Pak Guntur yang sekarang lagi ada acara dia. Pak Guntur ya. Pak Kos di storing, awalnya di housekeeping itu ya. Storing saya di picking. Pak Kos ke storing saya tetap di picking. Kemudian Pak Kos sudah lama dipindahin ke admin, saya masih di picking juga. Sampai sekarang saya masih di picking gitu kan. Jadi nggak pindah-pindah ya. Jadi intinya ya, Pak Kos dalam wayangan saya seorang yang religius ya, yang religius. Kita tahu Pak Kos pengurus DKM di masjid kita itu sedari awal lah ya, dari mulai cakung lah ya. Pak Kos itu udah pengurus masjid ya, DKM, sampai di masa pensiunnya ya, peninggalan Pak Kos itu banyak. Cuman Pak Kos gak akan ngerasain nanti kalau buah lencengnya berbuah ya, buah apalagi itu di tangan Pak Kos ya, itu ya alpukat ya. Jadi nanti itu untuk kenang-kenangan. Jadi kalau teman-teman ada yang nyolong itu ya, nanti alpukat ya ingat Pak Kos
yang nanam pangkos dulu, ya. Jadi itu kenang-kenangan, ya, untuk kita semua. Kemudian juga masjid yang berdiri di sana itu salah satunya adalah inisiasi dari pangkos, ya. Jadi kami ya mewakili, tadi katanya mewakili. Sebetulnya manajemen nggak tahu saya mewakili ya, karena dari katanya mewakili. Akan selalu teringat pangkos, ya, baik dalam hal jasmani maupun rohani. Ya, kalau kita ke masjid pasti kita juga ingat pangkos. Ya, teman-teman kan ya rata-rata ke sana ya. Jadi saya yakin selalu ingat ya peninggalan dari pangkos. Ya, harapan saya setelah peninggalan pangkos ini ya tetap ya masjid kita ada yang urusin. Ya, jangan sampai kondisinya nanti telantar. Tapi alhamdulillah ya sudah ada Pak Ranto aja ya yang timnya yang sudah melanjutkan untuk kepengurusan masjid kita. Ya, untuk pekerjaan pangkos kita lihat juga cukup bagus ya, cukup atraktif ya, alhamdulillah bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai pensiun dengan kondisi sehat, itu yang utama ya. Jadi pangkos ini alhamdulillah saya ketemu terakhir kondisinya alhamdulillah sehat. Dan dari awal dia mau pensiun juga saya lihat kondisinya juga sehat ya, nggak ada penyakit gitu ya, saya lihat seperti itu. Kemudian juga alhamdulillah juga pangkos ini udah punya kegiatan ya, baik itu kegiatan yang berkaitan dengan akhirat juga dan dunia juga ada pangkos ya, yang setahu saya seperti itu, walaupun secara detailnya juga saya belum pernah ngobrol, tapi sebelumnya kita udah pernah diskusi. Ya, jadi sekali lagi ya saya mewakili manajemen mengucapkan selamat pangkos. Ya, saya juga pengen buru-buru sebetulnya ke pangkos ya, karena sudah terlalu lama. Pangkos berapa tahun pangkos? Pangkos masa kerjanya 33,7 tahun. Ya. Insya Allah nanti saya kalau ada umur 35 tahun, ya, jadi masih kalah sama saya, ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang bisa hadir, dan juga pangkos dari teman-teman kasih kemarin juga kirim salam ya Pak ya, yang nggak bisa hadir, yang mudah-mudahan mereka juga dalam keadaan sehat, ya, karena mereka punya ada keperluan masing-masing sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Oke, rasanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kami, Haja Saodah, dan juga wanita yang tercantik yaitu Bu Sani, istri saya. Cantik ya. Dan juga para pimpinan teman-teman, Bapak Agus Triatologi, Agus Susanto, dan semua Agus kan yang namanya Agus Sudarmo, Agus Sudarmo, Agus Asep, Agus Rahmawan, Agus Darmawan, banyak yang namanya Agus. Dan juga para teman-teman Doni dan lain-lain. Mungkin nggak perlu saya cerita satu-satu ya, karena kalau ini nanti kebanyakan sama jadi waktunya makanan udah nunggu. Yang kami hormati rekan-rekan sekalian, yang tidak kami hormati, yang kami tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, walafiat, iman. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka yang memang sudah hampir lebih kurang 6 bulan. Saya akan melihat wajah-wajah teman-teman wanita yang cantik, yang ayu-ayu, mabik. Tapi ngomong itu lagi tertarik enggak? Cuma memang yang tadi memang cantik-cantik disebutin cantik-cantik, tapi yang kalah cantik dengan istri saya. Dan juga teman-teman yang lainnya yang ganteng-ganteng ya, dan sekarang kita tidak butuh semua nih. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam surah tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan Islam sebagai pengikutnya
terus berusaha dengan istiqomah mengikuti ajaran beliau, dan kita mengharapkan sahabat Utsman yang nanti yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja, saya di sini banyak-banyak mengucapkan banyak terima kasih. Saya betul-betul begitu terharu atas inisiatif teman-teman kepada rekan-rekan kerja lebih tua yang sudah pensiun pertama awalnya Pak Abdul Hakim ya, sebenarnya Pak Suparman, terus Pak Sudi Bagus, sekarang yang paling terakhir sekarang saya mungkin nanti ada teman-teman menyusul Pak Agus, Pak Goto, dan itu tetap harus dijalankan ini sebagai ajang silaturahmi kita dengan atau mungkin sebagai wisuda kita ya. Kemudian juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang masih ingat pada saya sudah 6 bulan tidak bertemu. Kemudian juga mungkin saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf mungkin selama ini selama bergaul dengan dengan rekan-rekan kurang tutur kata, kurang tegur sapa atau mungkin yang mungkin bilang sombong, atau sebenarnya saya nggak sombong, saya itu orangnya pemalu, tapi nggak malu-maluin, nggak malu-maluin. Kemudian juga di sini saya sedikit cerita mengenai pengalaman saya waktu masih di ISO, dulu namanya bukan ISO, Honda Division itu saya masuk tahun 90, terus menyusul Agus, Pak Goto, dan teman-teman saya yang dari ISO. Terus pada tahun 90 Prismon, saya sebelum itu 91 saya ditugaskan seperti Agus, ditugaskan ke terminal katedral. Nah di situ saya cuma berempat kalau nggak salah, yang 2 itu di katedral, yang 2 itu di katedral motor. Nah jadi teman-teman saya banyak itu justru orang-orang Honda Federal dan Federal motor. Jadi saya banyak lebih bergaul selama 7 tahun lebih kurang. Nah setelah 7 tahun di Honda Federal, baru saya lagi ditarik lagi ke gudang. Sebelumnya awalnya saya di storing, terus dipindahkan ke receiving untuk ngurusin barang di Honda Federal. Dari Honda Federal tahun 96 atau 97 saya ditarik lagi, masuk lagi ke storing lagi. Dari storing lagi saya dipindahkan ke local proses. Dari local proses dipindahkan ke storing, dari storing lagi pernah ke Bupati ke shipping, ke 4, terus terakhir ke administrasi itu sekitar tahun 98, lalu setelah Prismon itu ya, kalau masalah Prismon dari pengurangan saya dipindahkan ke administrasi, terus kita pecah dari ISO ke ASCII 2 Nah itu karyawan kita cuma berapa orang, kalau nggak salah ada 20 orang kalau nggak salah. Kita kerjanya banyak kan tidur main game, jam 7 kita kerja, jam 8, jam 19, kita dari jam 8 sampai jam 4 udah main di komputer aja, main game gitu. Nah itu saya juga berpikir, ya Allah ini perusahaan gimana ya, apakah jalan akan tutup ya. Terus saya berpikir, wah pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat saya. Saya yakin di situ. Benar, setelah beberapa tahun barang-barang yang tadinya dipegang oleh ASCII, barang-barang lokal itu ditarik lagi semua, jadi seperti HSO lagi. Nah terus saya pikir di situ kita karyawan dipindah yang sebenarnya dianggap itu sebagai karyawan tetap di ASCII, mereka nggak dapat pesangon. Saya Agus, Pak Guntur itu dapat pesangon, terus keluar itu benar. Jadi apa yang kita mindset kita, wah ini kok jelek banget buat kita ini, ternyata justru di balik kejelekan itu malah justru membuat kebaikan, hasil yang baik gitu. Jadi kita berprinsip bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Saya yakin itu. Kenyataan benar, kita dapat pesangon, gaji tetap, terus dapat uang operasi, banyak duit yang saya dapat sampai bisa membangun rumah bisa itu dengan uang itu. Sedangkan teman-teman yang di tempatnya HSO yang tidak dapat apa-apa, mereka banyak sampai di situ HRD nggak boleh bilang ke kita, jangan cerita ke teman-teman yang lain, tapi namanya urus ya, namanya bulan nggak bisa dijaga. Wah aku dapat ini sampai mereka pada protes ini, jadi tidak mengurangi masa kerja nggak hilang itu. Nah terus datang ke federal motor, kalau misalnya kita gabung federal motor itu, federal motor masuk lagi, terus
Wiranto, angkatan pertama tuh. Oh iya, boleh, Ridwan Suwanto. Terus apa lagi itu angkatan pertama. Nah mereka diajar, disuruh training di Aspira. Di Aspira mereka diusir, kalau sini loh, saya kenapa di sini loh. Akhirnya nah setelah itu akhirnya kita major jadi AM tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2000, 2000 itu mulai kita berkembang itu. Mulai ternyata yang kita anggap itu tadinya buruk belum tentu akan berakibat buruk buat kita. Kedepannya alhamdulillah kita dapatnya dapat yang lebih baik dari yang di tempat-tempat saya dulu. Jadi prinsipnya kita sekarang punya prinsip segala yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Kebelakangan itu pasti. Tapi kita yakin itu. Jadi itu satu pesan saya. Terus kemudian pada saat dulu kita bergabung, ini jadi sedikit. Jadi pada saat kita bergabung itu kan sebelumnya kita kan rasa persaudaraan kita ya. Pada saat AGC kita makan bersama, ya kan? Kita makan bersama. Itu nggak ada pas-pasan gitu kan? Nggak ada peluang ini. Kita sama makan. Dan manajer pakai malam kita salah itu. Makan sama-sama. Terus pada saat kita puas satu sama gitu. Nah, saya mengharapkan buat teman-teman sekalian yang sekarang memang segala sesuatu ini ada plus minusnya ya. Dulu pada saat kita diiming oleh pimpinan kita itu ya jadi curhat gitu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu golongan ini kaji ini kita jalan aja gitu. Nah kesana-sana kok saya 12 tahun mentok, udah nggak naik golongan sabon segitu sampai saya ngadu ke pimpinan kita atasan kita. Nah ini Pak, kok yang lain depan naik itu saya nggak naik gimana? Ya ongkos. Jangan Bapak dan Bos, saya mau ongkos buat diri saya sendiri, nggak bisa lah. Kita mau ngomong gitu ke teman pimpinan kita mau justru balasannya gitu lah, udah, kita udah pasrah. Nah dengan adanya perubahan Pak Kadek masuk ke Pak Kadek di situ mulai bongkar tuh, terus semua. Yang teman tadinya saya kajian mentok, alhamdulillah bisa terbuka. Akomnya tuh sampai saya pensiun 3D. Nah di situ kelebihannya di situ ya. Jadi dengan pimpinan kita ini yaitu dengan dibukanya itu ya teman-teman yang tadinya biasa-biasa aja terus bisa edukasi, terus yang tadi bisa jadi komen. Nah itu di situ kebaikan di situ. Cuma memang yang saya amati, saya lihat ya, ini rasa kekeluargaan ini kita yang sekarang ini agak berkurang dibandingkannya yang dulu. Kalau sekarang kan makan buka puasa kasih gitu kan. Nah ini golongan yang di seksi patungan gitu kan. Nah itu ya gimana caranya mungkin yang mudah-mudahan nanti kesannya nggak seperti itu lagi. Kembali seperti itu aja kita makan sama-sama nih. Nggak usah pakai kasih, nggak usah pakai sama-sama semua gitu. Perjuangan. Nah kekurangan memang yang ada beberapa tahun ini juga memang rasa kebersamaan yang berkurang gitu ya. Dibandingkan yang lalu. Terus sama-sama lah gitu. Maaf Bang Haji yang lalu ya saya ngomongin. Bagus, maaf ikan gitu. Jadi ya saya menyampaikan apa yang saya lihat aja. Nggak tahu sih sebenarnya memang kalau itu saya kurang melihat gitu ya. Mungkin sebenarnya sih nggak seperti itu kali ya. Mungkin nggak seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan tetap kekeluargaan bersama kita sama-sama gitu. Jadi ya memang itu. Kemudian juga mungkin saya juga minta maaf juga dengan ucapan kata-kata ini yang kayak mungkin ada yang menurut perasaan kita ini. Saya sekali lagi buka kata itu yang seluas-luasnya. Dan juga mungkin kalau bergaul saya banyak bertutur kata yang kurang sopan dan berkenan, terus ada sedikit permasalahan dalam pengurusan baik dalam pengurusan masjid rumah, terutama saya memang lebih banyak setelah berlawatan memang ada rasa itu masa itu pasti akan dalam saya pada itu udah kita pengen buru ada pengen di rumah lah. Satu juga memang saya sini jadi sendiri itulah terjadi. Saya udah kayak apa udah beromong kontrakan gitu tuh, kasihan banget saya tuh. Saya benar-benar kasihan buat saya sendiri itu sendirian gitu. Nah saya kasihan pada diri saya sendiri. Nah jadi
saya pengen cepat-cepat pensiun. Alhamdulillah dengan pensiunnya ini satu juga membuka apa namanya kedekatan saya bersama orang tua lagi gitu. Jadi saya memintakan doa, mohon doa dari kita semua, semoga apa yang saya jalani menjelang mengisi masa-masa pensiun saya, bakti saya, Allah berikan kemudahan, kelancaran urusan saya, dan juga saya mendoakan buat rekan-rekan sekalian, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan apa namanya, dan memiliki masa depan yang lebih baik dari yang sekarang. Mungkin dia perlu saya sampaikan, mungkin terlalu banyak ngomong, mungkin banyak mengatur, dan juga mungkin sebelum nanti acara ini nanti Umi ya, istri saya menyediakan souvenir buat teman-teman sekalian. Kemarin saya sudah minta datanya sama Bagia ya, nanti tolong bantu datanya. Kemarin kan ada nama Pak Riki, apa Pak Rika ya, apa Pak Rika ada 2 tuh. Nanti Pak Rika dikurangi 1, terus nama saya kan terdaftar tuh 1 tuh. Nah nanti dikurangi shipping, jadi datanya shipping, atau nanti yang bagi nanti bisa kalau diatur, tapi waktu yang di sini nanti bisa diterima. Dari juga saya mungkin jangan dinilai apa namanya, dinilai harganya ya, mungkin harganya terlalu mahal, tapi sebagai rasa hormat saya, rasa sayang saya kepada rekan-rekan sekalian, jangan dilihat nilai tapi sebagai rasa sayang sih, saya rasa bersyukur saya berteman dengan bergaul dengan rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti bisa ada beberapa orang bisa bantu saya, Pak Ali, Mas Argo untuk membawa itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Badi.